Ini adalah Atomic Instrument Flight, di mana ceritanya ini mungkin sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu ya. Di mana waktu itu Imperial Master kita yang pertama, Pak Jong-soo yang cewek ya, yang menjadi Imperial Master di tahun 2017, dia bilang ke Pak Han-gil, chairman-nya kita ya, bahwa kok berat banget ya di Atomi ini nggak sukses-sukses gitu ya. Dia udah berapa tahun gitu ya, tapi tetap penghasilannya segitu-segitu aja. Sedangkan waktu dia hadir ke seminar di mana Mr. Park itu selalu bilang, siapa yang akan menjadi Imperial Master akan saya berikan uang 1 miliar dolar ya, atau sekitar 13-14 miliar rupiah, ya miliar rupiah gitu ya. 1 juta dolar ini nggak kelihatan wujudnya gitu ya. Dan juga perusahaannya waktu itu ya masih miskin, belum ada gedung ya, masih pakai gedung yang kantor yang sewa 5 juta sebulan. Jadi si Imperial Master ini waktu itu saya nggak tahu jabatan dia, mastership-nya apa ya, mungkin masih Sharon Rose gitu ya. Dia pasti ragu dong dengan Mr. Park. Mr. Park, apa ini perusahaan bisa sukses? Ya. Lalu Mr. Park tulis di secari kertas gitu ya, surat kepada si Imperial Master Park Jong-soo ini, yang isinya adalah video ini ya. Jadi ini video sekitar hampir 2 menit. Ini adalah isi daripada surat yang Mr. Park tulis kepada si Imperial Master yang pertama ini. Instrument flight. If our lives are satisfactory today, we can keep going on this path. We're trying to go on a path that we haven't been on before. If we don't step toward the future because we are afraid of the uncertainty it holds, our lives tomorrow will be similar to today. We are anxious because we are leaving for a new path. Only those who leave their old path can reach their destination. Anxiety is something that every successful person has experienced and is a must for success. Rather, we should be wary of settling for reality. Instrument flight means operating a plane by only looking at the control panel when nothing is visible in the fog. Beginners are relieved when they see the mountains and fields with their own eyes. But experienced pilots can fly comfortably in the fog. Even when visual flight is not available, they can fly the plane just by looking at the figures on the instrument flying panel. If we float high above the clouds and look at the blue sky, anxiety quickly turns into amazement. Atomy's instrument panel is giving us an all-clear signal. From pilot Han-gil. Si Imperial Master Park Jong-soo ini kan asalnya dia punya restoran bebek yang akhirnya bangkrut ya. Kita ingat kan pada saat dia kumpulkan 17 orang, Mr. Park ini kumpulkan 17 orang, pertama yaitu di restoran bebek yang bangkrut, ini adalah miliknya si Imperial Master Park Jong-soo ya. Dan Mr. Park tahu kehidupannya si Imperial Master ini ya sulit gitu ya, juga nggak maksudnya nggak kaya gitu, nggak bisa survive gitu, karena restorannya pun sampai bangkrut gitu. Jadi dia mengingatkan bahwa kalau kita tidak berani melakukan sesuatu yang baru ya, yang kita takut gitu ya, kita juga nggak akan merubah, nasib kita akan terus sama gitu ya. Makanya dia mengambil ilustrasi adalah bahwa Atomi merupakan suatu pesawat ya, pesawat yang dikendalikan oleh seorang pilot, yaitu pilot si Mr. Park sendiri ya, pilot Pak Han-gil, di mana seorang pilot yang kompeten, yang sudah berpengalaman, dia bisa menerbangi pesawat walaupun dia nggak melihat kaca depan gitu ya. Kita tahu kan kayak seperti ini kan, ada kaca di depan ini. Ini kalau pilot yang pemula, dia tuh bisa menerbangkan hanya dengan kalau dia lihat ya. Kayak misalkan Anda mengendaраkan mobil,
Kalau Anda lihat di depan, Anda bisa kendarain. Nah, misalkan kaca Anda ketutup sama kabut. Nah, Anda cuma lihat panel doang. Bisa nggak Anda mengendarakan? Sama juga seperti pesawat ya. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke situ, saya akan jelaskan dulu seperti apa instrumen flight sebenarnya di pesawat ya. Oke. Jadi kalau pesawat terbang ya, itu kan ada panel-panel yang di depan pilot itu kan, termasuk ada kaca jendelanya kan. Nah, yang dinamakan instrumen flight adalah bagaimana seorang pilot bisa menerbangkan pesawat tanpa melihat jendela keluar. Ini dibilang dengan instrumen. Tapi saya akan jelaskan ada beberapa instrumen atau panel yang penting ya di dalam namanya pesawat. Yang pertama adalah peta. Ya, seorang pilot pasti punya yang namanya peta. Entah petanya masih berbentuk kertas gitu ya, atau yang sudah elektronik seperti ini ya gitu ya, itu bisa melihat seperti GPS gitu ya. Lalu yang kedua adalah kompas ya. Kompas ini sesuai dengan magnet bumi dan ini harus diubah-ubah ya karena magnet bumi itu selalu berubah dengan bergesernya waktu. Jadi dia harus tahu di mana utara, timur, barat, dan selatan ya. Yang ketiga adalah attitude ya, atau yang dibilang dengan moncongnya pesawat ini mengarah ke langit, ke biru ya. Kalau warna biru ini artinya moncongnya lagi ke arah langit. Tapi kalau jarumnya ini turun ke warna coklat, artinya dia moncongnya mengarah ke darat ya, artinya sedang menukik ke bawah. Nah, yang keempat adalah altimeter. Ini adalah meter untuk mengukur ketinggian daripada pesawat ya dalam satuan feet atau kaki. Kelima, ini adalah airspeed, kecepatan di udara ya, ini bukan dalam kilometer ya, tapi dalam knots. Lalu yang keenam adalah vertical speed. Ini adalah kecepatan vertikal ya. Pada saat dia naik kecepatannya berapa, pada saat dia nukik kecepatannya berapa. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah turn coordinator. Jadi untuk melihat pesawat ini sedang belok berapa derajat ya, ke kiri atau ke kanan, dan juga tekanannya atau G-force ya. Jadi 7 panel ini adalah alat supaya si pilot ini tahu pesawat ini sedang ngapain gitu ya. Tanpa dia harus melihat jendela keluar ya. Dengan 7 panel ini, seorang pilot yang handal, yang sudah pengalaman, dia bisa menerbangi pesawat kemanapun dia mau pergi. Ya, walaupun kaca depannya ditutup rapat-rapat gitu ya, dia tetap bisa ya. Kenapa? Karena satu, sudah ada petanya. Dia tinggal ikuti petanya, dia tinggal lihat kemana kompasnya ya, arahnya, dia kemana. Dia juga bisa melihat moncong pesawat ini sedang naik atau turun, ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, dan kecepatannya waktu menukik atau sedang naik ke udara berapa, dan juga kemiringan dari pesawat ini dia juga bisa atur ya. Artinya seorang pilot yang handal ini akan bisa terbang dan landas sampai di tempat tujuan. Nah, tapi nggak semua pilot ini seperti ini ya. Makanya Anda mesti pahami dulu bagaimana seorang chairman Pak Han Gil, dia bisa yakin ya, dia bisa seyakin-yakinnya bahwa pesawatnya Atomi ini yang dia kendara ini akan sampai di tujuan akhir. Ya, akan sampai di tujuan akhir karena dia sudah melihat panel-panel yang ada di Atomi ini. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu dari 7 panel ini di Atomi ini apa gitu ya. Ini diterjemahkan menjadi apa di Atomi. Oke. Nah, ini adalah tampilan sekarang sudah digital ya. Kalau dulu kan masih pakai yang jarum-jarum ini ya. Tetap masih ada ya, in case jaga-jaga kalau sampai yang elektroniknya rusak, mereka masih ada yang manual ya. Tapi sekarang rata-rata pesawat sudah seperti ini ya. Sudah komplit nih petanya, kompasnya, kecepatannya, ketinggiannya ya, dan juga attitude-nya, menukik atau turun. Itu semua sudah ada di digital panel seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang Atomi Instrument Flight. Ya, yang pertama tadi panel pertama, ingat ya, petanya atau maps-nya. Nah, kalau di Atomi, ya Chairman Park sudah menetapkan mimpinya daripada perusahaan Atomi, yaitu mimpi yang menjadi kenyataan dalam 10 tahun, yaitu apa Bapak Ibu? Dalam 10 tahun, Atomi sudah menjadi billion dollar company. Ya, $1 billion
US company. Untuk perusahaan menjadi suatu perusahaan billion dollar itu nggak mudah. Ada yang sampai udah 20 tahun pun belum jadi billion dollar company. Ya, malah bangkrut gitu ya. Tapi Atomy sudah menjadi suatu billion dollar company dalam 10 tahun. Mimpi sudah menjadi kenyataan. Lalu mimpi yang lain akan menjadi kenyataan dalam 100 tahun. Ya, jadi Mr. Park ini sudah punya petanya. Karena impian dari atau mimpi daripada Atomy, dia sudah tahu mau kemana pesawat yang dia bawa ini mendarat. Ya, jadi seorang pilot itu harus tahu dulu mau kemana dia pergi. Ya dong, nggak bisa main pilot, main asal pergi, nggak bisa gitu ya. Sudah ada rutenya, mau ke Jakarta, mau ke Tokyo, mau ke Hong Kong, dan lain sebagainya. Yang kedua, panel kedua adalah kompas. Nah, kompas ini adalah visi. Ya, tujuan daripada manajemen atau tujuan daripada perusahaan, visinya apa ya? Visi Atomy sebetulnya paling mudah kalau diingat ada 3. Yang pertama adalah kesuksesan para konsumen, kedua adalah menjadi hub distribusi terbesar di dunia, yang ketiga adalah perusahaan premier. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, visinya Atomy, kesuksesan konsumen. Konsumen bukanlah sarana bagi Atomy, melainkan tujuan akhir. Falsafah sapi dan bayi. Paling sesuai untuk menggambarkan pola pikir Atomy terhadap konsumen. Alasan seseorang memelihara sapi bukanlah demi sapi itu sendiri, melainkan untuk mendapatkan susu. Akan tetapi, saat orang tua merawat bayi mereka, semua dilakukan demi kesejahteraan si bayi tersebut. Orang tua tidak mengharapkan imbalan apapun. Demikian juga kami, perusahaan Atomy ya, berharap dapat melakukan lebih dari hanya sekedar memuaskan konsumen dengan membantu mereka untuk dapat sukses. Kami, Atomy, ingin member dapat sukses sebagai konsumen dan atau pebisnis melalui Atomy. Ya. Nggak ada perusahaan yang mau konsumennya sukses, Bapak Ibu, ya hanya distributor. Tapi di Atomy, semua konsumen bisa sukses. Nah, yang kedua, visi Atomy yaitu menjadi hub distribusi. Atomy bertekad untuk menjadi hub distribusi dunia, menjadi pusat dari jaringan distribusi. Untuk mencapai tujuan ini, Atomy menciptakan keuntungan kompetitif dengan menyediakan hubungan langsung dan efektif antara produsen dengan konsumen di seluruh dunia. Strategi Global Sourcing Global Sales atau GSGS dari Atomy akan membantu mencari produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar kualitas mutlak dengan harga mutlak, lalu menawarkannya kepada konsumen di seluruh dunia. Ya, artinya hub distribusi ini apa? Ini adalah penyambung ya. Kalau Anda tahu komputer itu kan ada hub ya. Dari semua komputer masuk kepada hub tersebut. Nah, Atomy juga sama. Atomy mau menyambungkan Anda sebagai konsumen ke produsen terbaik di dunia. Ya. Yang ketiga, menjadi perusahaan premier. Atomy bertekad untuk menjadi perusahaan premier terbaik di antara yang terbaik. Kejujuran dan kebaikan adalah strategi terbaik, merupakan falsafah yang menjelaskan nilai perusahaan kami. Kami, Atomy ya, ingin karyawan kami pun selaku penyedia produk berkualitas dengan harga terjangkau untuk selalu bersikap jujur dan loyal kepada para member kami. Serta kami akan terus mengembangkan program demi memupuk individu kreatif yang akan memberikan nilai tambah berdasarkan pada kesadaran penuh dan standar moral. Ya, jadi ini adalah visi Atomy, kompasnya daripada pesawat Atomy. Ya. Kalau kompasnya ngaco, bisa sampai nggak di peta? Nggak bisa. Tujuan akhir nggak akan sampai. Jadi adalah visinya ini yang akan membawa Atomy sudah pasti sampai ke tempat tujuan. Panel yang ketiga, attitude ya, atau dibilang dengan founding principle atau prinsip-prinsip dasar. Ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah eksistensi atau kelangsungan, kedua adalah kecepatan, ketiga adalah keseimbangan. Yang pertama, eksistensi atau kelangsungan merupakan sasaran utama dan tanggung jawab sosial terpenting setiap perusahaan. Karyawan, member, konsumen, mitra, dan komunitas setempat Atomy saling terhubung seperti bagian dari organisme hidup. Kami memerlukan semua orang dalam misi kami untuk menjadikan dunia lebih baik.
Dan Atomy harus terus bertahan demi melaksanakan tugas itu. Kami mengupayakan begitu banyak hal untuk bertahan, mulai dari mengurangi biaya hingga menambah daya hidup bisnis. Nah, manajemen biaya ya. Jadi ada manajemen antara biaya operasi dan juga manajemen sumber daya manusia. Manajemen biaya ada 3 ya. Pengetatan manajemen biaya produk, manajemen keuangan yang stabil berdasarkan kebijakan tanpa hutang, biaya tetap tingkat rendah berdasarkan teori pipeline. Manajemen operasi, kejujuran dalam manajemen, transparansi dalam manajemen, menaati prinsip atau nilai inti penyelesaian masalah manajerial. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, memupuk kreativitas dalam manajemen SDM-nya. Ya, Anda tahu ya kalau di Atomy untuk kita bisa berlangsung sebagai perusahaan, biaya yang paling besar itu adalah biaya apa, Bapak? Biaya operasi. Ya, biaya operasi ini termasuk biaya karyawan. Makanya karyawan Atomy itu sangat minim ya. Kalau Anda pernah tahu, Atomy Indonesia begitu besar ya, begitu mengadakan seminar setiap minggu bisa beberapa kota. Karyawannya hanya 9 loh Bapak. Anda bisa bayangkan nggak? Perusahaan seperti Atomy Indonesia, karyawan cuma 9. Yang melakukan seminar setiap minggu ada 2-3 kali di beberapa kota. Belum lagi yang online-nya. Acara-acara online. Anda bisa bayangkan nggak? Ya, kita kantor kecil aja minimal 20 karyawan. Ya, kantor besar bisa sampai 500 karyawan. Nah, Mr. Park bilang ini adalah biaya yang paling besar yang harus dipangkas. Kenapa? Karena Atomy mau berkelangsungan yang sampai 100 tahun, ya kan? Eksistensinya berkelangsungan ini. Perusahaan kalau terlalu banyak overhead-nya itu bangkrut, Bapak Ibu. Ya, jadi Atomy memangkas semua biaya-biaya ini, termasuk biaya operasi dan juga biaya SDM atau karyawan. Dipangkas. Bapak Ibu tahu? Atomy sudah di berapa negara? 57 negara. Karyawannya cuma 700-an, nggak sampai 800. Anda bisa bayangkan nggak? Perusahaan yang di 57 negara, secara total karyawannya tidak sampai 800. Kita lihat di Indonesia, di Jakarta, ya, perusahaan yang satu ruko aja tuh bisa 500 orang. 3 lantai, 4 lantai ya. Perusahaan yang gedung besar bisa 1.000-2.000 orang. Itu baru cuma perusahaan di Jakarta. Ini perusahaan 57 negara, karyawan cuma 700-an. Itu luar biasanya ya, karena prinsip dasar Atomy yang pertama adalah kelangsungan. Dia mau bertahan sampai 100 tahun. Prinsip dasar kedua adalah kecepatan. Meski kelangsungan adalah prioritas utama perusahaan, nilai tambah dapat dihasilkan melalui pertumbuhan. Faktor terpenting dalam pertumbuhan Atomy adalah kecepatan. Tetapi kecepatan bukan hanya tentang seberapa cepat kita melangkah, melainkan juga arah yang kita tuju. Saat kami menyatakan pentingnya kecepatan dalam pertumbuhan, artinya kita harus bergegas menuju arah yang benar. Bukan asal cepat tapi ngaco arahnya ya. Yang penting kita sudah tahu kompasnya sudah benar, visinya sudah benar, kita harus bergegas. Asalkan kita tahu ya, kita mau kemana dengan tujuan yang Chairman Pak Hanggali sudah berikan, kita lari Bapak Ibu. Jangan jalan, udah tahu benar kita lari ya, bergegas. Makanya saya masih bingung, ada orang bilang, saya mah santai-santai aja Mike, saya nggak mau diburu-buruin. Nah, orang seperti ini tinggal aja Bapak Ibu. Ya, kita mau berlari dengan orang yang sudah tahu arahnya kemana, dia sudah tahu visinya kemana sesuai dengan Chairman Park, kita lari bersama mereka. Ada yang lambat, tinggalin Bapak Ibu. Nggak usah ditungguin. Kalau Anda tungguin, Anda juga akan ketinggalan. Ya, karena itu adalah prinsip dasar kedua di Atomy, kecepatan. Kecepatan apa Bapak Ibu? Adaptasi, informasi, dan ekspansi bisnis. Ya. Yang adaptasi, industri 4.0 berdampak lebih kuat dan luas terhadap masyarakat daripada revolusi industri sebelumnya. Dalam menanggapi tren terkini, Atomy akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyamakan langkah dalam era perubahan pesat. Ya. Kita tahu COVID sudah berlalu, ya. Tapi pada saat COVID, Atomy tadinya kan offline, seminar, Success Academy, langsung dirubah kemana? Online. Ya, dijadikan Zoom secara dunia. Nah, itu adalah kecepatan adaptasi. Kita mesti bisa beradaptasi dengan apa yang sudah berubah. Kayak seperti sekarang. Semua orang sudah bukan jualan lewat toko lagi, Bapak Ibu. Semua sudah dijadikan online. Ya.
Tapi kalau perusahaan atau bisnis kita nggak mau kita rubah cara kerja yang menjadi online, nggak akan bisa berhasil. Bisnis Atomi merupakan bisnis online. Kalau kita tidak mau belajar, ibaratnya ya, saya gaptek, saya nggak bisa pakai handphone, saya nggak bisa pakai komputer, Anda tidak mau adaptasi, bersiap-siaplah akan punah, Bapak Ibu. Kecepatan informasi. Membagikan informasi akurat dengan cepat sangatlah penting bagi Atomi. Namun, saat disalurkan dari orang ke orang, informasi ini dalam perjalanannya dapat berubah. Atomi bertujuan untuk membagikan informasi akurat ke berbagai destinasi secara bersamaan tanpa mengubah pesan aslinya. Ya, kita tahu sekarang semua informasi hanya dalam genggaman jari saja, Bapak Ibu. Ya, dalam hitungan detik kita sudah bisa baca berita yang terjadi di belahan dunia yang lain gitu ya. Jadi pastikan informasi yang kita berikan ini akurat. Kalau Anda nggak mengerti tentang Atomi, Anda tanya kepada upline leader Anda ya, sampai Anda paham. Berarti informasi yang Anda bagikan ini sudah akurat ya. Lalu kecepatan yang ketiga, ekspansi bisnis. Atomi mengharapkan bisnis membernya berkembang luas sesuai dengan konsep penggandaan atau duplikasi. Sistem kesuksesan kami dirancang untuk mendukung ekspansi bisnis yang pesat. Dengan memahami sistem kami, member Atomi dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan bisnis mereka yang akan sulit jika dicapai seorang diri. Ya, kita tahu kita hanya bisa sukses kalau kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini adalah kecepatan ekspansi bisnis. Di zaman online ini, Bapak Ibu, ya kecepatan kita bukan 1 + 1 2. Ya, tapi sudah perkalian. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Ya. Kalau Anda bisa menggunakan yang namanya sistem online ini, ya, kecepatan ekspansi bisnis Anda akan multiplikasi, ya, perkalian, bukan lagi pertambahan. Nah, prinsip dasar ketiga adalah keseimbangan. Atomi berupaya memenuhi tanggung jawab sosial melalui distribusi kekayaan yang seimbang. Ini mencakup konsep keadilan, sebab kami meyakini keseimbangan dan keadilan akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas, sehingga menghasilkan lebih banyak kekayaan bagi semua orang. Nilai Atomi tidak hanya disusun oleh member kami, melainkan juga oleh perusahaan, mitra, konsumen, dan masyarakat luas melalui interaksi langsung dan tidak langsung dengan perusahaan. Atomi berupaya menyediakan produk berkualitas lebih baik dengan harga lebih terjangkau kepada konsumen kami, serta mengembalikan keuntungannya kepada mereka. Kami juga terlibat dalam berbagai kegiatan kontribusi sosial demi memajukan masyarakat, distribusi keuntungan secara adil dan merata, menciptakan loyalitas konsumen, serta menjamin pertumbuhan Atomi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, cara distribusi Atomi serupa dengan investasi. Ya. Jadi, keseimbangan ini berbicara tentang Atomi dan juga tentang dengan mitra bisnisnya, dengan juga para membernya, para pebisnisnya, dan juga masyarakat sekitar Atomi. Ya, artinya Atomi nggak mau sukses sendirian. Ya, kalau dia sukses sendirian, yang lain merana gitu ya, itu bukan seimbang. Yang namanya prinsip dasar keseimbangan, semua kalau kita naik, semua harus ikut naik. Ini yang dibilang dengan keseimbangan. Ya. Yang berikutnya adalah moto perusahaan. Ya, ini adalah prinsip dasar dan juga moto perusahaan. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ya, banyak dari kita hanya di ucapan saja, lip service, tapi tidak memahami apa arti atau makna daripada moto perusahaan. Saya akan bacakan satu persatu. Menghargai semangat. Manusia adalah makhluk paling sempurna. Kita diciptakan Tuhan dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kita harus selalu dianggap berharga. Itu yang dimaksud dengan menghargai semangat. Menciptakan visi. Cara paling akurat untuk memprediksi masa depan adalah dengan merencanakannya sendiri. Kita harus menyisipkan prakarsa tersebut dalam pemikiran kita agar kita dapat mengatur masa depan. Mengikuti keyakinan, tidaklah sulit untuk meyakini hal yang kasat mata, yang kelihatan. Namun, keyakinan yang berusaha kita raih adalah meyakini hal yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan. Kepercayaan tulus terhadap visi yang tidak kelihatan ini memiliki daya untuk mendorong tindakan menuju
masa depan yang diimpikan. Ya. Yang keempat, melayani dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sifat yang paling berharga. Gagasan kita harus setinggi angkasa, tetapi kaki kita harus tetap menjejak tanah. Apabila kita dapat tetap bersikap rendah hati, bahkan setelah mencapai tujuan, kita akan dihormati orang lain. Ya, jadi attitude ini berbicara tentang prinsip dasar dan juga moto perusahaan. Ya, artinya kepala kita mendongak kemana, Bapak Ibu? Ya, dongaknya ke atas terus, siap-siaplah jatuh. Ya, dongaknya ke bawah terus juga siap-siaplah kepentok gitu ya. Jadi kita pastikan harus sesuai dengan horizon ya, atau dengan daripada yang Atomy Chairman Pak Hangil sudah tetapkan ya, dengan prinsip dasar dan juga moto perusahaan. Panel yang keempat, altimeter ya, atau achievement atau pencapaian ya. Jadi ini adalah ketinggian daripada pesawat kan, di mana Atomy sudah mencapai kesuksesan tersebut ya. Yang pertama, saya akan bacakan hanya beberapa ya. Kalau saya bacakan bisa seharian nggak habis-habis pencapaian Atomy. Saya ambil yang paling kelihatan dan yang paling penting ya. Yang pertama adalah consumer centered management, artinya manajemen yang berpusat kepada konsumer. Ini pertama Bapak Ibu ya. Pertama di industri direct selling atau network marketing atau MLM yang pernah meraih CCM ini ya, yang namanya sertifikat atau award sebagai perusahaan yang berfokus, manajemennya itu berfokus kepada konsumer ya, dan sudah diakreditasi oleh Korean Fair Trade Commission dan juga manajemen daripada Korea Consumer Agency. Nah, achievement yang kedua adalah Atomy menduduki peringkat kelima dalam daftar tempat kerja terbaik ya, tertinggi di antara perusahaan domestik yang ada di Korea ya. Jadi Atomy meraih peringkat kelima di tahun lalu, dan Atomy terpilih untuk 3 tahun berturut-turut ya, sejak tahun 21, 22, 23. CEO kita ya, Chairman Pak Hangil, dinobatkan sebagai CEO yang paling dihormati di Korea. Hebat gak Bapak Ibu? 3 tahun berturut-turut loh. Chairman Pak Hangil dinobatkan menjadi CEO yang paling dihormati di Korea. Itu belum ada Bapak Ibu. Ya, belum ada. Jadi ini Atomy menjadi meraih ya sebagai tempat kerja terbaik dan juga CEO yang paling dihormati di Korea. Achievement yang berikutnya, Mr. Pak Hangil juga sebagai founder dan chairman Atomy sudah masuk sebagai CEO Council, Bapak Ibu. Ini adalah konsil atau komite daripada CEO di seluruh dunia yang ada di dalam jaringan network marketing ya. WFDSA ya, World Federation Direct Selling Association, yang sudah berumur 45 tahun. Atomy punya chairman kita ya, Mr. Hangil Pak atau Pak Hangil, ada sebagai di dalam board member tersebut, menjadi salah satu CEO Council. Dan kemarin ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu, beliau ada di sana di Dubai. Ya kita lihat di situ ada pemiliknya apa tuh, MLM terkenal gitu ya, ada di sana, dan Mr. Pak lagi diwawancarain, dan di backdropnya itu ada logonya Atomy. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini adalah achievement yang selain Atomy capai, dan juga Mr. Pak juga sudah capai sebagai pilot daripada pesawat Atomy. Nah, achievement berikutnya adalah Atomy ya, tahun lalu ya, dengan penjualan 1,54 billion masuk dalam peringkat 12 dunia dengan berjajar dengan perusahaan-perusahaan MLM dunia ya. Kita lihat ada Amway, Herbalife, Nuskin dan lain sebagainya. Atomy peringkat ke-12 ya, dengan revenue tahun lalu 1,54 billion dollar. Nah, panel yang kelima adalah airspeed, adalah kecepatan pesawat tersebut di udara. Ini berbicara tentang growth atau pertumbuhan ya. Dan Atomy mencapai ekspor kumulatif di tahun 2021. Atomy meraih penghargaan yang namanya Export Tower Award senilai 300 juta US dollar ya. Ini pertama kali di industri MLM ya bisa mendapatkan Tower Award. Biasanya nih perusahaan-perusahaan biasa gitu ya. Tapi nggak ada yang namanya MLM. Itu bisa ekspor melebihi 300 juta dolar, Bapak Ibu. Secara kumulatif, Atomy sudah mengekspor lebih dari 1 miliar US dollar. Dan tahun 19, Pak Hangil juga menerima penghargaan Piagam Penghargaan Presiden di Hari Perdagangan Korea.
ya. Nah, ini kalau kita melihat ini artinya apa? Atomi tidak pelan, Bapak Ibu, ya. Atomi terus kencang, Bapak Ibu, ya, secara perusahaan dan juga secara chairman-nya, ya. Dia terus mendapatkan yang namanya pertumbuhan dan pertumbuhan secara terus-menerus konsisten. Nah, sekarang kita berbicara tentang revenue, ya, akumulasi penjualan global, yaitu mencapai 22 triliun rupiah, Bapak Ibu, atau dibilang 1,54 billion dollar US dollar, ya. Kita lihat pertumbuhannya gimana, ya. Dari tahun 2009 kan tahun 2010 itu adalah tahun pertama. Kita lihat tahun kedua, ketiga, keempat, pertumbuhannya terus naik ke atas. Bahkan waktu lagi masa pandemik tahun 20, ini lonjakannya yang paling tinggi, Bapak Ibu. Ya, di tahun 19 ke 20, lalu 2021 tetap naik dan stabil. Nah, ini yang dibilang dengan pertumbuhan atau kecepatan daripada pesawat Atomi. Panel yang keenam adalah vertical speed. Ini adalah kecepatan pesawat ini menaik ke atas atau menukik ke bawah, ya, kita maunya ke atas terus, ya. Ini adalah vertikal. Ini berbicara tentang pertumbuhan secara global atau dunia, ya. Nah, kalau berbicara tentang pertumbuhan dunia, kita berbicara tentang berapa banyak member global. Ada berapa saat ini? 15 juta member. Anda bisa bayangkan nggak? Punya perusahaan, ya, konsumer Anda 15 juta. Itu udah kaya raya, Bapak Ibu, kalau Anda punya perusahaan seperti itu, ya. Nah, ini adalah Atomi sudah punya 15 juta, yang saya tahu sekarang sudah hampir 20 juta. Ini adalah data tahun lalu, ya. Jadi Atomi secara global terus berkembang secara pesat, ya. Lalu yang kedua, wilayah globalnya, Bapak Ibu. Atomi sekarang sudah menjalankan kantor perwakilan di 27 negara, ya. Sebetulnya bukan negara, 27 regional. Karena ada yang namanya region European United, Uni Eropa. Nah, satu region European United atau Uni Eropa, itu satu region itu ada 31 negara. Hanya region Eropa saja, Bapak Ibu. Ya, ada 31 negara. Jadi secara efektif, Atomi sudah ada di 57 negara saat ini, ya, per Oktober 2023. Itu global loh, Bapak Ibu. Ya, Anda punya perusahaan yang sehebat Atomi itu luar biasa. Bisa satu kota, dua kota aja udah bagus. Jangankan negara, ya. Ini 57 negara, Bapak Ibu. Produknya, saat ini produk Atomi sudah 553 produk. Saya nggak tahu, ini kayaknya tahun lalu, ya. Sekarang mungkin sudah hampir 600 gitu, ya. Terus, termasuk obat tradisional Atomi Hemohim, rangkaian perawatan kulit, dan juga yang sel aktif itu, ya, the fame dan lain sebagainya. Jadi ini secara kecepatan vertikal, artinya pesawatnya sedang naik, Atomi kencang sekali, Bapak Ibu, ya. Karena kita secara dunia ini bergeraknya secara dunia, global. Nah, yang terakhir, panel terakhir adalah turn coordinator, ya, di mana pesawatnya itu beloknya berapa derajat dan selain sebagainya, ya. Ini berbicara tentang filosofi. Ya, filosofi ini ada 3 budaya Atomi, ya. Yang pertama adalah mematuhi prinsip, kedua adalah tumbuh bersama, dan yang ketiga adalah budaya berbagi. Saya akan jelaskan satu persatu. Mematuhi prinsip, tumbuh bersama, dan berbagi. Ini adalah 3 daripada budaya Atomi. Atomi berupaya menjadi perusahaan premier yang pertama dengan mematuhi 3 budaya. Berpusat pada prinsip, tumbuh bersama, dan berbagi. Budaya tersebut bersama-sama membangun landasan Atomi untuk menjadi perusahaan berumur seabad, 100 tahun. Ya. Budaya berpusat pada prinsip menginspirasi Atomian untuk mematuhi prinsip yang menguntungkan semua anggota masyarakat. Ya. Jadi ada prinsip-prinsip, ada kode-kode etik yang kita harus jalankan, Bapak Ibu. Contoh, kode etik yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh berjualan secara online. Ya, Anda punya account di Tokopedia, Shopee, Lazada, Anda jualin produk Atomi, dilarang, ya. Karena Atomi mematuhi prinsip, Anda pun member harus mematuhi prinsip. Kalau enggak, pesawat kita akan jatuh. Ya, dilarang jualan online. Yang kedua, dilarang berjualan secara tidak langsung. Menggunakan toko Anda, bazar, ya, buka stand, buka booth untuk berjualan produk Atomi dengan menggunakan tempat berjualan, ya.
Biar orang datang, orang beli. Itu penjualan tidak langsung. Itu juga dilarang. Ketiga, Anda buka pusat pelatihan. Ya, sebagai center leader, Anda jualan produk Atomy. Anda nyetok, Anda jualan. Dilarang. Karena Atomy merupakan perusahaan online. Kalau member mau belanja, mereka harus belanja secara online, bukan offline di pusat pelatihan. Karena produknya ready, Anda beli di sana. Itu melanggar kode etik. Ya, pemilik daripada pusat pelatihan bisa diterminasi ID mereka. Ya, Anda laporkan, siapkan barang bukti, ya, Anda pura-pura belanja gitu ya. Ternyata si center leader ini jualan. Nah, Anda laporkan dengan barang bukti, biar dia ditindak tegas, Bapak Ibu ya. Jadi prinsip-prinsip tersebut ini kita harus patuhi. Kode-kode etik ini harus kita patuhi. Dilarang mencuri member dari jaringan lain. Member ini sudah daftar di member lain, jaringan orang lain, jangan ditarik-tarik. Ya, ID mereka masih aktif, suruh daftarin pakai pasangannya dan lain sebagainya, pakai anaknya, tidak boleh. Sekali Anda ketahuan, ID Anda akan diterminasi. Ya, jadi harus patuhi karena kita sedang terbang bersama-sama dengan Chairman Park. Kalau Anda tidak mematuhi prinsip, pesawat ini akan jatuh. Ya, budaya kedua yaitu tumbuh bersama, yaitu membantu member, konsumen, dan komunitas lokal untuk mendapatkan keuntungan dari kemitraan yang saling menguntungkan. Ya, jadi kita tidak bersaing dengan siapapun, Bapak Ibu. Ya, justru kita mau tumbuh bersama-sama dengan mereka, ya, mencapai kesuksesan di Atomy. Budaya yang ketiga adalah budaya berbagi, adalah cara berkomunikasi dan menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Ya, nah ini Atomy berbicara tentang donasi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk ke global.atomy.com, di sana ada bagian yang budaya ini ya. Anda lihat, setiap tahun Anda bisa lihat berapa besar Atomy donasi. Ini baru kemarin ya di Korean Success Academy, Atomy donasi 400.000 US dollar atau sekitar 6 miliar rupiah ya. Kepada mana? Kepada suatu sekolah atau mahasiswa yang perguruan tinggi di Jakarta ya, untuk sekolah mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk budaya berbaginya Atomy. Itu baru satu. Belum lagi Atomy memberikan berapa juta dolar ya, 8 juta dolar kalau nggak salah ya, awal tahun kepada Compassion Indonesia untuk anak-anak yang terlantar ya. Dan itu baru Indonesia. Nah, makanya Anda bisa masuk ke globalatomy.com, Anda lihat list berdasarkan global brands, Anda klik Indonesia, itu kelihatan tahun 22 donasinya kemana saja. 2021, 2020, 19, 18 ya. Seperti yang dompet duafa itu berapa miliar gitu rupiah ya. Itu Anda bisa baca di situ semua. Dari tahun 18 Indonesia berdiri, Atomy Indonesia berdiri ya, Atomy sudah sumbang yang waktu itu bencana di Palu. Ingat kan? Nah, itu sudah disumbang ratusan juta dan lain sebagainya. Anda bisa klik lagi global branches, artinya Korea gitu ya. Yang di Korea itu kelihatan sumbangannya kemana saja. Yang di Kanada sumbangan kemana saja. Amerika itu hebat sekali. Itu yang dibilang dengan budaya berbagi atau filosofi di Atomy. Nah, yang berikutnya filosofi kedua adalah produk ya. Kualitas mutlak, harga mutlak. Ini adalah nilai mutlak Atomy. Artinya produk yang dijual dengan kualitas yang sudah mutlak, nggak ada yang lebih baik. Dengan harga yang ditekan serendah-rendahnya, yang sudah mutlak, nggak ada yang lebih murah dari ini. Ini yang akan menghasilkan apa namanya, Bapak? Repeat consumer. Ya, filosofi produk di balik Atomy adalah menghadirkan kualitas mutlak dan harga mutlak yang tidak tertandingi. Kualitas mutlak artinya kualitas tak tertandingi oleh siapapun pada titik harga tertentu ya. Dan harga mutlak artinya harga serendah mungkin untuk produk yang kualitas yang sama. Inilah nilai yang terus Atomy pertahankan sejak awal didirikan. Ya, kalau kita berbicara tentang turn coordinator ya, artinya pesawat ini sedang belok-belok atau enggak ya. Kalau filosofinya udah ngaco, itu pesawat nggak akan sampai di tujuan ya. Misalkan dia belok sedikit aja 1 derajat itu pesawat akan nyasar gitu ya. Nah, filosofi ini Atomy memastikan produk yang dijual sudah pasti punya kualitas mutlak dengan harga mutlak. Kalau tidak memiliki nilai tersebut, Atomy tidak akan jual. Ya, makanya Anda nggak perlu minder, Bapak Ibu. Produk Atomy itu bukan produk abal-abal, ini produk kualitas mewah yang dijual dengan harga murah. Ya, nggak ada produk mewah dijual murah, nggak ada, Bapak Ibu.
Produk mewah jualnya mahal. Tapi Atomy jual murah. Nah, waktu kita membawakan ini, mensiarkan Atomy bahwa Atomy menjual hanya produk mewah dengan harga murah, Anda harusnya pede. Ya, ini adalah filosofi daripada Atomy, menghadirkan produk-produk kualitas seperti ini. Nah, yang berikutnya filosofinya adalah strategi mastis. Mastis merupakan penggabungan kata mass yang berarti kalayak umum, ya artinya secara umum orang banyak pakai, dan teach artinya dari kata prestige atau bergengsi. Dengan slogan mastis, Atomy menawarkan berbagai produk dengan kualitas mutlak dan harga mutlak yang merupakan rahasia di balik keberhasilan kami. Ya, biasa produk yang dijual massal apa, Bapak Ibu? Ya, dari kata mass kan, massal ya, mass secara banyak, sampo, odol, sikat gigi, sabun cuci piring, cuci baju, itu kan produk massal kan? Biasanya produk massal itu kualitasnya tidak prestige, tidak mewah, kualitasnya biasa-biasa saja ya. Tapi Atomy menghadirkan produk yang dibikin secara massal ya tadi ya, sampo, odol, sikat gigi, vitamin dengan kualitas yang prestige, kualitas yang mewah atau bergengsi. Ini nggak pernah ada, Bapak Ibu. Ya, produk mastige, ini kata sendiri ya, Atomy bikin. Produk massal, kualitas prestige, kualitas bergengsi atau mewah. Ini nggak pernah ada. Makanya kita perlu berbangga dengan filosofi ini. Artinya, pesawat Atomy nggak akan belok-belok seperti ini. Dia akan terus rata, ya, karena filosofinya sudah benar. Ya, ini adalah turn coordinator. Ya, kita tahu kan sebelum ini seperti contoh misalkan ya, produk kualitas mutlak, harga mutlak apa, Bapak Ibu? Ya ini skincare-nya Atomy ya, yang Absolute Cell Active ya, sudah mendapatkan award loh, piagam 4. Biasa ya, skincare itu kalau dapat piagam itu cuma satu item aja. Yang absolut ini dapatnya 6-6-nya Bapak Ibu, satu set yang dapat. Itu biasanya kalau dapat satu aja award gitu ya, itu harga langsung 2 kali lipat, 3 kali lipat, langsung mahal. Atomy walaupun sudah dapat award dari 1, 2, 3 sampai 4, tidak naikkan harga. Pernah nggak dinaikkan harga absolut? Nggak pernah. Ya, tetap segitu ya. Kemarin naik 1% itu karena si pemerintah menaikkan pajaknya ya. Tapi harga pokoknya tidak naik. Itu yang dibilang dengan mastige. Ya, kualitas mutlak, harga mutlak serendah-rendahnya. Itu baru satu. Belum Hemohim. Sudah 9 tahun berturut-turut ya meraih peringkat pertama penjualan terbanyak di Korea. Bahkan sudah mengalahkan Korea punya apa? Ginseng merah. Padahal kan negara Korea adalah negara ginseng kan. Secara penjualan Korea ini ya di Korea, ginseng merah udah kalah dengan Hemohim. Hemohim udah melebihi 9 tahun berturut-turut. Sudah dijual di 18 negara ya. Ada 22 paten, dan juga ada jurnal medisnya 18. Ya, dan sudah ada BPOM-nya, halal, dan lain sebagainya. Ini loh yang dibilang dengan strategi mastis atau absolute quality, absolute price yang produk Atomy tawarkan. Oke, secara keseluruhan ya, jadi kita sudah lihat ini adalah panel daripada pesawat Atomy. Jadi walaupun kembali lagi kepada cerita si Imperial Master pertama ya, waktu dia masih meragukan bahwa Mr. Park, Atomy ini akan sampai gak ya di tujuan, di mana Mr. Park bilang kan akan ada Imperial Master akan diberikan $1 juta di atas panggung dengan menggunakan forklift. Mr. Park waktu itu ingatkan, ya dia bilang, Park Jong-soo, ya dia kan namanya Imperial Master Park Jong-soo, saya pilotnya. Saya pilot yang bukan amatir. Saya pilot yang sudah berpengalaman. Ya, dia sudah tahu bisnis MLM seperti apa. Makanya dia sudah melihat panel-panel tersebut. Walaupun ya, waktu itu mungkin kalau dia melihat ke jendela itu semua awan putih semua berkabut. Dia nggak tahu kemana arahnya si perusahaan Atomy. Tapi karena dia sudah melihat 7 panel tersebut,
semuanya sudah tepat, artinya apa Bapak Ibu? Pesawat ini sudah tinggal tunggu waktunya saja, pasti sampai tujuan. Kalau semuanya sudah tepat dari petanya, dari kompasnya, dari altitude-nya, altimeter, ketinggian, airspeed, kecepatan pesawat, vertical speed, kecepatan yang vertikal, dan juga turn koordinatornya lurus, udah pasti. Jadi Mr. Park ini meyakinkan si Imperial Master Park Jong-soo, gak usah khawatir. Saya pilotnya, dia bilang. Saya pasti bawa pesawat ini sampai di tujuan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tahun 2017, si Park Jong-soo ini jadi Imperial Master yang pertama. 8 tahun setelah Atomy berdiri. Ya, 2009 berdiri, 2017 Imperial Master pertama. Lalu di tahun itu ada 2 Imperial Master kalau nggak salah. Terus tahun 2018 ada lagi 2 apa 3. Setiap tahun cetak 2-3 Imperial Master baru. Sampai tahun 2023, tahun ini sudah ada 13 Imperial Master yang berpenghasilan 1 miliar sebulan. Jadi Bapak Ibu hari ini mungkin di posisi yang sama seperti si Park Jong-soo. Ya, sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, masih meragukan gitu ya. Nah, Anda ingat cerita dengan yang ini ya, dengan si Park Jong-soo dengan Han Gil-pak. Ya. Selama pilotnya ini masih si Chairman Park Han-gil, Anda nggak usah khawatir. Anda nggak usah khawatir. Anda tinggal jalankan saja sesuai Chairman Park Han-gil. Pasti Anda akan sampai dengan beliau. Ya, kita tutup dengan video ini lagi. Instrument flight. If our lives are satisfactory today, we can keep going on this path. We're trying to go on a path that we haven't been on before. If we don't step toward the future because we are afraid of the uncertainty it holds, our lives tomorrow will be similar to today. We are anxious because we are leaving for a new path. Only those who leave their old path can reach their destination. Anxiety is something that every successful person has experienced and is a must for success. Rather, we should be wary of settling for reality. Instrument flight means operating a plane by only looking at the control panel when nothing is visible in the fog. Beginners are relieved when they see the mountains and fields with their own eyes. But experienced pilots can fly comfortably in the fog. Even when visual flight is not available, they can fly the plane just by looking at the figures on the instrument flying panel. If we float high above the clouds and look at the blue sky, anxiety quickly turns into amazement. Atomy's instrument panel is giving us an all-clear signal. From pilot Han-gil. Luar biasa video tersebut ya. Sampai di sini ya saya mengingatkan semua yang hadir, Anda nggak usah berkecil hati ya, walaupun sepertinya kesuksesan Anda nggak sampai-sampai ya. Sepertinya Anda sudah bertahun-tahun, sudah menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Chairman Park, tapi kelihatannya belum kelihatan hasil ya. Kita tinggal tunggu waktu saja ya. Makanya ada pepatah di Atomy, bukan kalau Anda jadi Imperial Master ya. Kalaunya ini Anda ganti. Kapan? Tapi adalah kapan Anda jadi Imperial Master. Karena semua dari kita pasti akan menjadi Imperial Master ya. Bukan kalau. Selama Anda jalankannya benar ya, mematuhi 7 panel yang tadi yang Chairman Park sudah jelaskan, Anda pasti sampai menjadi Imperial Master. Pertanyaannya adalah kapan Anda capai? 구독, 좋아요 눌러주세요.